Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu status tenaga honorer resmi dihapus sejak 1 Januari 2025. Pegawai yang tidak lolos P3K tahap 2 dialihkan menjadi, simak informasinya baik-baik. Lengkongayo.bandung.com, status tenaga honorer resmi dihapus oleh pemerintah pada 1 Januari 2025. Sudah tidak ada lagi pegawai dengan status tenaga honorer dan instansi pemerintahan dilarang untuk merekrut pegawai dengan status tersebut. Larangan ini sudah berlaku pada tahun 2025 sehingga semua tenaga honorer akan diupayakan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Bahkan komitmen pemerintah ini dapat dilihat pada pendaftaran P3K tahap 2 yang diperpanjang hingga 7 Januari 2025. Menpan RB juga telah mengeluarkan syarat tambahan bagi tenaga honorer yang bisa mendaftar pada seleksi P3K tahap 2 ini. Hal tersebut sebagai langkah serta upaya pemerintah untuk fokus dalam penataan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah yang resmi mendapatkan NIP. Pemerintah akan menyelamatkan dari PHK atau pemutusan hubungan kerja massal sehingga tenaga honorer yang sudah mengabdi di instansi pemerintahan bisa mendapatkan status yang layak. Terlebih pada tenaga honorer yang sudah mengabdi lama hingga berpuluh tahun sehingga perlu diselesaikan penataannya menjadi ASN. Adanya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan status tenaga honorer ini, Menpan RB membuat dua skema baru. Tenaga honorer tetap akan menjadi ASN dengan dua kategori di dalamnya. Mengingat kelulusan peserta dari tenaga honorer ini berdasarkan peringkat terbaik dalam pelaksanaan seleksi, berarti ada peserta yang dinyatakan gagal. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, maka mutlak akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jika ada pegawai dengan status P3K penuh waktu, maka tenaga honorer yang tidak lulus dalam seleksi P3K tahap 2 ini akan dialihkan menjadi P3K part-time atau paruh waktu. Sama-sama berstatus sebagai ASN dan mendapatkan NIP dari pemerintah, maka dua kategori ASN yang ditetapkan Menpan RB ini menjadi alternatif tenaga honorer untuk selamat dari PHK. Tidak ada lagi status kepegawaian yang lain yang diakui oleh pemerintah selain P3K penuh waktu, P3K paruh waktu, dan PNS di tahun 2025. Maka dari itu bagi tenaga honorer yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi P3K tahap 2 nanti dialihkan menjadi P3K paruh waktu dengan status ASN. Melihat dari jam kerja, beban kerja, dan gaji yang ditetapkan oleh dua kategori ini memiliki perbedaan yang mendasar. P3K paruh waktu hanya memiliki jam kerja lebih sedikit dan tidak mewajibkannya datang ke kantor karena kehadiran pegawai ini hanya berdasarkan kebutuhan dari instansi pemerintahan. Nah, tidak heran jika jam kerjanya lebih sedikit, yakni 4 jam per hari, jika dibandingkan dengan P3K penuh waktu yang punya jam kerja 8 jam per hari. Kabar baiknya, P3K paruh waktu ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan evaluasi kinerja dan syarat administrasinya. Semua kebijakan tersebut akan berlaku sesuai dengan peraturan di instansi pemerintah masing-masing. Demikianlah informasi mengenai status tenaga honorer yang sudah dihapus sejak 1 Januari 2025. Pegawai yang tidak lulus P3K tahap 2 dialihkan menjadi tenaga paruh waktu ya, atau part-time. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.